Pemirsa, kita akan pantau seperti apa kondisi arus lalu lintas jelang arus mudik begitu jelang Lebaran. Ada rekan kami Teguh Adi Prasetyo yang saat ini berada di gerbang tol Cikatama dan juru kamera Gilang Rahma. Selamat pagi Teguh. Seperti apa situasi di gerbang tol Cikatama pagi ini? Apakah mulai terjadi peningkatan kendaraan atau seperti apa yang Anda lihat Teguh? Ya, selamat pagi Said dan juga pemirsa Berita Satu. Kondisinya saat ini di gerbang tol Cikatama memang tak seperti lebaran tahun sebelumnya di tahun 2024, di mana Hamin 1 minggu atau 7 hari sebelum lebaran itu sudah dipadati oleh berbagai macam kendaraan yang melintas untuk melakukan hilir mudik ke arah timur Pulau Jawa. Memang kalau pantauan saya dari kemarin pagi, Said, kondisinya ini masih lengang hingga pada hari ini, sehingga ini menjadi momen tak biasa karena memang ini merupakan langkah mitigasi dari pemerintah juga untuk mengurai kemacetan, sehingga pada hari ini belum terjadi penumpukan atau lonjakan kendaraan. Kalau misalnya saya melihat prediksi dari Jasa Marga, itu mereka memprediksi bahwa lonjakan akan terjadi pada 28 Maret mendatang atau 3 hari sebelum lebaran. Sehingga hari ini H-6 masih terpantau ramai lancar, cenderung sepi, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Kalau misalnya saya memonitoring data yang ditampilkan dari Jasa Marga pada tadi pagi, itu sekitar 32.000 kendaraan masuk dari Senin pagi kemarin hingga Selasa pagi hari ini masuk ke area Cikatama, dan 20.100 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikatama, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Memang pada tanggal 28 nanti diprediksi akan ada sekitar 280.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikatama ini, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Dan memang kalau misalnya kita bandingkan juga daripada hari kemarin, pada Selasa ini sedikit ada melonjak atau kenaikan volume kendaraan, di mana memang kalau misalnya pagi ini sendiri masih didominasi oleh kendaraan besar seperti truk, bis, kemudian juga mobil-mobil pengangkut barang lainnya, karena memang kalau misalkan nanti diberlakukan kontraflow pun akan diberlakukan ketika pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24.00. Saya dan juga pemirsa Berita Satu, mengurainya atau tidak ada lonjakan ini merupakan salah satu mitigasi dari pemerintah, di mana langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara meliburkan anak sekolah lebih maju atau dimajukan yang semula libur sekolah dasar hingga menengah tanggal 26 Maret 2025 dimajukan menjadi 21 Maret 2024, begitu saya maksud saya. Sehingga memang libur anak sekolah ini lebih panjang begitu, Said, dan juga kemarin pada tanggal 24 sempat diberlakukan work from anywhere bagi beberapa instansi, sehingga ini juga turut mengurai kemacetan, Said. Baik, Teguh, saya lihat di belakang Anda ada beberapa fasilitas begitu ya, ada traffic cone saya lihat di sana. Jadi sudah ada juga persiapan atau antisipasi yang disiapkan ketika terjadi lonjakan kendaraan begitu. Hari ini memang masih landai ya, Anda mengatakan kalau terjadi siang nanti seperti apa kemudian antisipasi yang disiapkan? Iya betul, Said. Kalau misalnya pemirsa Berita Satu dan Said juga dapat menyaksikan bagaimana kondisi persiapan di gerbang tol Cikatama ini sendiri, itu ada beberapa barier yang sudah dipersiapkan, namun ini belum dipasang untuk kontraflow atau rekayasa lalu lintas. Ini baru dipersiapkan saja, Said, karena kalau misalnya kita melihat kemarin ini barier yang terpajang ini belum sebanyak pada hari ini, sehingga memang barier-barier yang ada di sini ini dipersiapkan untuk rekayasa lalu lintas, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Dan berbicara juga masalah fasilitas, ada sederet fasilitas terutama di sekitar Cikatama ini. Kalau misalnya Said dan juga pemirsa Berita Satu ingin berhilir ke arah timur Pulau Jawa, ini ada beberapa rest area yang mungkin nanti bisa disinggahin, seperti rest area 57 nanti di sebelum gerbang tol Cikatama atau di dekat tol MBZ, kemudian juga ada rest area di tol-tol berikutnya. Said dan juga pemirsa Berita Satu, saya juga sempat menulis sederet fasilitas di laman berita1.com, di mana ada beberapa fasilitas yang mungkin dapat dinikmati oleh pemirsa Berita Satu, seperti
Contohnya kelayakan fasilitas toilet, kemudian juga ada ruang bermain, kemudian juga di beberapa instansi seperti BUMN, kemudian instansi-instansi lainnya menyediakan seperti CSR, sehingga mereka menyediakan layanan seperti pijat, kemudian juga bengkel siaga, sehingga nanti ketika para pemudik ini melancong ke daerah-daerah mereka bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti mungkin mengecek spare part kondisi kendaraan mereka, kemudian juga untuk menaikkan stamina mereka bisa beristirahat dan bisa berefleksi di sekitar rest area, karena banyak sekali fasilitas yang mungkin bisa dinikmati oleh pemirsa Berita Satu. Said. Baik, Teguh, sudah banyak fasilitas yang disediakan begitu ya untuk antisipasi ketika terjadi lonjakan. Namun Teguh, kalau saya lihat dia di belakang Anda, apakah kendaraan yang lalu lalang begitu di gerbang tol Cikatama saat ini itu didominasi oleh kendaraan pribadi kah atau kendaraan berukuran besar, Teguh? Ya, tadi juga saya sempat melihat bahwa pagi tadi memang kalau misalnya kondisinya pada malam hari hingga subuh itu memang dominasi untuk pada khususnya dari Senin malam kemarin hingga Selasa subuh hari ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan berukuran besar seperti truk, kemudian juga bis, karena memang tadi beberapa PO bis bahkan hingga PO bis yang menghantarkan para pemudik ini ke Bali pun ada, Said, karena kalau misalnya saya melihat bacaan tujuan yang ada di depan kaca pintu bis itu mereka ada yang ke Banyuwangi, ke Bali, bahkan banyak daerah-daerah yang mungkin bisa dijangkau dengan mode transportasi lain, tapi banyak sekali masyarakat yang menggunakan bis sebagai mode transportasi mereka untuk berhilir mudik, sehingga memang dominasi truk dan bis ini masih menjadi yang paling dominan di subuh ini. Nah, biasanya Said ketika pagi siang hari itu kondisinya kendaraan roda 4 atau mobil jeep sedan yang berukuran lebih kecil itu banyak ketika menjelang pagi siang ke sore. Bahkan nanti ketika pada tanggal 28 kendaraan-kendaraan berukuran kecil pun akan memadati area gerbang tol Cikatama dan ruas-ruas tol lainnya yang ada di Indonesia, Said. Baik, Teguh, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan pantau lagi nanti arus lalu lintas. Terima kasih atas laporan Anda, Teguh Adi Prasetyo, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh